Ilah, memang benar-benar dingin, pikir Mao Mao. Dia menyampirkan selendang tipis di bahunya, tetapi tubuhnya tetap menggigil. Saat itu dia benar-benar menyesal tidak sempat menambah 1 gelas anggur lagi. Sebenarnya akan jauh lebih hangat kalau tetap berada di dalam gedung. Namun, terus terang saja, terlalu banyak keributan di sana. Dia memang mengkhawatirkan keadaan singa yang hidungnya patah, tetapi rasa iba itu tidak cukup besar sampai membuatnya mau mempertaruhkan nyawa demi mengobati seekor kucing raksasa yang bisa saja memangsanya. Ya, singa itu memang hanya seekor binatang malang yang dikurung dan dijadikan tontonan. Tetapi tetap saja, ia telah menyerang seseorang. Meski begitu, Lahan merasa akan sangat disayangkan bila singa itu dibiarkan begitu saja. Bahkan dia sempat mencoba membujuk Mao Mao agar mengobatinya. Rupanya, di mata Lahan, hewan berbulu acak-acakan itu hanyalah kumpulan angka indah lainnya. Dia terus mengomel bahwa hidung yang hancur telah merusak keindahan singa tersebut. Saat itulah Mao Mao memutuskan melarikan diri keluar. Langit malam terasa begitu luas. Tidak ada bulan. Karena itulah bintang-bintang tampak bersinar semakin terang. 3 di antaranya memancarkan cahaya paling kuat, membentuk sebuah segitiga di langit. Mungkin, 3 bintang itu adalah 2 orang kekasih dan sungai yang memisahkan mereka. Semoga urusan di dalam cepat selesai. Mao Mao sedang mempertimbangkan apakah masih ada cara diam-diam kembali ke rumah Gyokuen ketika terdengar langkah kaki dari belakang. Sepupu Anda yang terhormat sedang mencari Anda. Tidak apa-apa kalau diabaikan saja. Rupanya bukan hanya Mao Mao yang memilih kabur dari keramaian. Bukankah Anda masih punya banyak pekerjaan? Tanyanya. Memang benar Basen menjadi pusat perhatian ketika singa mengamuk. Tetapi seharusnya pria ini masih bisa membantu banyak hal. Apakah kau berharap aku mati karena terlalu banyak bekerja? Sama sekali tidak. Jinshi, yang jelas-jelas juga sedang menghindari tugasnya, tampaknya tidak terlalu percaya pada jawaban itu. Bangku kayu di samping Mao Mao berderi pelan ketika dia duduk. Lalu dia meletakkan sesuatu di antara mereka. Benda logam. Basen memang benar, kata Jinshi. Jerujinya memang rapuh. Kalau besinya berkualitas baik, seharusnya tidak akan patah seperti itu. Ada banyak cara membuat besi. Kalau prosesnya salah, bagian dalamnya bisa menjadi berongga sehingga kekuatannya jauh berkurang. Hampir seperti ada seseorang yang memang ingin jeruji itu patah. Pikiran yang cukup mengganggu. Sebenarnya ada satu hal lain yang juga terus mengusik pikiran Mao Mao. Cara singa itu langsung menuju selir Lishu. Seolah-olah memang sengaja membidiknya. Binatang itu bahkan tampak mengabaikan Mao Mao demi mengejar sang selir. Apa hanya karena lapar? Mungkin saja. Atau karena Lishu sedang memegang daging? Itu juga mungkin. Namun Mao Mao tidak bisa berhenti memikirkan parfum yang tumpah ke pakaian Lishu. Aroma itu begitu tajam. Seekor binatang liar tentu bisa mencium baunya dari jauh. Bagaimana kalau justru bau itulah yang menarik perhatian singa? Mao Mao tenggelam dalam pikirannya. Diam. Hei. Jangan tiba-tiba diam saja. Jinshi akhirnya memecah keheningan. Padahal seharusnya dia sudah sangat tahu. Mao Mao hampir tidak pernah memulai percakapan lebih dulu. Lagi pula, kenapa pria itu memilih duduk di sampingnya? Bukankah lebih baik kembali bekerja? Kurasa sekarang kau sedang berharap aku kembali bekerja. Saya? Mana mungkin? Sialnya, sesekali Jinshi memang mampu menebak isi kepalanya. Mao Mao harus berusaha keras agar wajahnya tidak berubah menjadi cemberut. Kalau aku kembali ke sana,
hanya ada dua kemungkinan. Entah aku harus bekerja, atau aku kembali dikerumuni para wanita. Kalau pria-pria yang kurang populer mendengar keluhan itu, mungkin mereka akan meminta kepala Anda dipenggal. Memang berbeda. Pria yang memiliki uang, kedudukan, dan wajah tampan sekaligus. Di malam tanpa bulan seperti ini, sebenarnya dia seharusnya lebih berhati-hati. Yang mereka incar sebenarnya adalah darah kekaisaran, bukan menurutmu? Maksudnya tentu, anak-anak yang kelak akan dilahirkannya. Atau mungkin, nyawanya sendiri. Menurut saya, paling tidak separuh alasannya tetap karena wajah Anda. Jangan bilang begitu. Jinshi langsung mengernyit seolah baru saja menelan serangga yang rasanya sangat menjijikan. Aneh sekali. Padahal dia memiliki wajah yang mungkin paling tampan yang pernah dilihat Mao Mao. Namun, dia justru tampak memiliki semacam rasa rendah diri terhadap penampilannya sendiri. Jari-jarinya menyentuh bekas luka di pipinya. Semua orang menyayangkan noda kecil yang merusak ketampanannya. Namun entah hanya perasaan Mao Mao atau bukan, Jinshi justru terlihat agak menyukai bekas luka itu. Sejujurnya, Mao Mao sendiri sama sekali tidak mempermasalahkannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan wajah Jinshi sebelum terluka justru terlalu sempurna hingga menutupi apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Apa salahnya sedikit perubahan pada wajah yang dibawanya sejak lahir? Lagi pula, luka itu dijahit oleh ayah angkat Mao Mao. Tentu saja hasilnya sangat rapi. Setiap kali Mao Mao mengoleskan salep atau riasan pada pipi Jinshi, yang ternyata cukup sering dilakukannya, dia bisa merasakan bekas luka itu semakin lama semakin samar di bawah ujung jarinya. Aku lebih suka mengatakan wajahku terbakar, lalu terus memakai riasan itu. Lama-kelamaan warna catnya juga akan hilang, Yang Mulia. Tapi kalau memang ingin luka bakar, saya dengan senang hati bisa membantu. Sekalian saja dia bisa menjadikan Jinshi sebagai kelinci percobaan untuk obat luka bakarnya. Sudahlah. Setelah 20 hari terus-menerus memakai riasan itu, samar-samar masih tampak bekas pewarna merah di pipi Jinshi. Selama ini dia menutupinya dengan bedak putih tipis. Kalau benar-benar terbakar, kurasa Gaoshun akan pingsan. Tapi harus kuakui, dalam beberapa hal memang akan lebih mudah. Riasan ini cukup merepotkan. Meski begitu, selama perjalanan ini aku merasa jauh lebih santai. Yang dimaksud Jinshi adalah kenyataan bahwa tak ada gadis desa yang mau mendekati pria murung dengan bekas luka bakar di wajah. Ditambah lagi, dia terbebas dari pekerjaan kantornya yang biasa. Sementara itu, menurut Mao Mao, selama perjalanan yang ada hanyalah duduk di kereta sambil melihat pemandangan berganti dan pantatnya semakin pegal. Membayangkan perjalanan pulang saja sudah cukup membuatnya murung. Mau terus berlatih menunggang kuda? Aku tahu kau sudah bosan naik kereta. Iya, tapi saya lebih menginginkan tempat tidur yang layak. Selama perjalanan dia memang berusaha memperbaiki tempat tidurnya. Masalahnya, dia sendiri hampir tidak pernah sempat memakainya. Orang lain yang justru lebih sering tidur di sana dengan sangat puas. Ah, ya, kuharap kau bisa membuatnya lebih nyaman lagi daripada sebelumnya. Rasa kesal langsung menjalar di tubuh Mao Mao. Pelaku utama yang paling sering merebut tempat tidurnya justru Jinshi sendiri. Dia bebas menunggang kuda sesuka hati. Lalu begitu lelah, tinggal datang dan merebahkan diri. Pantas saja baginya perjalanan ini terasa santai. Yang Mulia Kaisar memang memintaku menikmati perjalanan ini, kata Jinshi sambil tersenyum sedikit masam. Dan membuat pilihan yang tepat. Pilihan apa yang dimaksud tidak perlu diucapkan. Dia bisa mempererat hubungan dengan negara tetangga.
atau memperoleh dukungan dari faksi tertentu di dalam negeri. Bahkan, kedudukan Jinshi sendiri mungkin berubah bergantung pada pilihannya. Fakta bahwa Sei Ishu bersedia menyediakan tempat bagi semua ini sudah menyampaikan pesan yang sangat jelas. Berpihaklah kepada wilayah barat. Mungkin itulah pula alasan Uryu membawa putri satunya lagi. Siapa ya yang akan dipilihnya? Mao Mao sempat bertanya-tanya. Namun sebenarnya hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanyalah seorang tabib rendahan. Setidaknya, begitulah cara Mao Mao memandang dirinya sendiri. Belum sempat dia menyadari sesuatu menyentuh jemarinya, sebuah tangan sudah menggenggam pergelangan tangannya. Jinshi menariknya hingga telapak tangan mereka saling bertemu. Jari-jari mereka saling bertaut. Tangan Jinshi jauh lebih besar daripada tangannya. Dan lebih kasar. Jari-jari panjang itu mencengkeram tangan Mao Mao hingga mustahil baginya melepaskan diri. Yang mulia, bolehkah Anda melepaskan saya? Kalau kulepaskan, bukankah kau akan langsung kabur? Memangnya Anda akan melakukan sesuatu yang membuat saya harus lari? Kadang-kadang kau benar-benar membuatku ingin memukulmu. Tatapan Jinshi saat itu mengingatkan Mao Mao pada binatang buas yang sedang mengincar mangsanya. Seperti anjing liar yang kelaparan. Bukan wajah Jinshi sang Kasim. Bukan pula wajah adik kaisar. Melainkan, wajah pria yang sama sekali berbeda. Jangan mengenai wajah saya. Nanti terlalu mencolok. Aku memang tidak berniat memukulmu. Saya tahu. Jinshi memang bukan tipe pria yang akan memukul perempuan. Tidak. Kalau dipikir-pikir, dia memang pernah memegang perempuan dengan kasar. Untuk memaksa mereka memuntahkan racun yang telah tertelan. Saya tahu Anda paling-paling hanya akan menahan saya lalu memaksa saya memuntahkan isi perut. Itu salahmu sendiri. Kenapa kau malah meminum racun? Saya juga tidak tahu harus menjawab bagaimana. Mengalami sesuatu secara langsung memang jauh lebih membekas daripada sekadar mendengarnya dari orang lain. Hanya itu alasannya. Mao Mao tidak lebih pintar daripada orang kebanyakan. Dia hanya sedikit lebih berdedikasi. Kalau soal emosi, justru dia memiliki lebih sedikit daripada kebanyakan orang. Dia tetap bisa merasa sedih, bahagia, marah, senang. Hanya saja, semuanya tidak sedalam orang lain. Namun ada beberapa jenis perasaan yang katanya dimiliki manusia, yang sampai sekarang masih belum bisa dipahaminya. Mao Mao dapat merasakan denyut nadi Jinshi melalui telapak tangannya. Pria itu mulai berkeringat. Telapak tangan mereka menjadi licin. Saat mendongak, Mao Mao melihat bulu mata panjang menaungi sepasang mata sehitam batu obsidian. Tatapan itu mengawasinya begitu dekat, sampai-sampai dia bisa melihat bayangannya sendiri terpantul di dalam mata Jinshi. Para pelacur memiliki sebuah pepatah. Begitu kau mengenalnya, yang menunggumu hanyalah neraka. Sementara para pria memiliki pepatah lain. Justru karena ingin mengenalnya, mereka datang ke sana. Perasaan itu, perasaan sederhana yang terdiri dari 4 huruf. Kadang dianggap hina. Kadang hanya permainan belaka. Namun ada pula yang berkata, manusia tak mungkin hidup tanpanya. Tangan Jinshi yang bebas perlahan bergerak menuju kepala Mao Mao. Jari-jarinya membelai rambutnya, lalu berhenti di bagian belakang kepala. Jadi benar kau memakainya. Tangannya menyentuh jepit rambut perak berbentuk bulan dan bunga popi. Selama ini Mao Mao mengira jepit rambut itu berasal dari lahan. Ternyata bukan. Tidak heran semua orang tampak begitu memperhatikannya. Jadi ini hadiah dari Anda, Tuan Jinshi. Bentuk bulannya memang bagus,
tapi bunga popinya agak meragukan. Mao Mao teringat pada wanita putih. Bunga di jepit rambut itu memang tampak seperti bunga popi biasa yang ukurannya lebih besar. Namun sebenarnya, itu adalah bunga opium. Bunga yang dapat digunakan untuk membuat candu. Tolonglah. Aku sudah memesannya sebelum kita berangkat dalam perjalanan ini. Sebagai pengganti yang sebelumnya. Suara Jinshi terdengar tepat di atas kepalanya. Dagunya bertumpu di kepala Mao Mao. Jari-jarinya terus memainkan rambut Mao Mao. Napasnya terasa di dekatnya. Kalau ada orang yang melihat mereka sekarang, siapapun pasti mengira mereka sedang berpelukan dengan sangat mesra. Tuan Jinshi, tolong jaga jarak. Kenapa memangnya? Bagaimana kalau ada yang melihat? Bukan hanya mereka yang meninggalkan aula jamuan. Pepohonan memang menutupi mereka dari pandangan. Tetapi tidak ada jaminan tidak akan ada orang yang lewat. Dan, tak seorang pun lebih memahami tujuan sebenarnya jamuan malam ini selain Jinshi sendiri. Yang mulia, selir Lishu bukan keponakan Anda. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan hubungan darah yang terlalu dekat. Mao Mao mengatakannya dengan tenang. Namun, wajah Jinshi justru menegang. Mao Mao melanjutkan, bukankah beliau pilihan yang paling aman? Dia memutuskan untuk melupakan saja pemandangan ketika Basen dan Lishu saling menatap tadi. Ya, dia akan menganggap semua itu tidak pernah terjadi. Kalaupun sesuatu mulai tumbuh di antara mereka, itu tidak akan pernah berarti apapun. Lebih baik berpura-pura tidak pernah melihatnya. Pilihan yang aman. Omong kosong. Suara Jinshi di dekat telinganya terasa sedingin mata pisau. Jari-jarinya berhenti membelai rambut Mao Mao. Perlahan tangannya bergeser ke tengkuknya. Lalu, melingkari lehernya. Jari-jari panjang dan ramping itu mulai menekan. Sakit. Oh, iya. Meski Mao Mao sudah mengeluh, Jinshi justru menekan lebih kuat. Sementara tangan satunya, yang masih bertaut dengan tangan Mao Mao, perlahan bergerak naik ke sepanjang punggungnya. Tidak. Jangan bilang, dia hendak memelintir lengannya sampai terlepas. Dengan leher yang dicekik, dan lengan yang hampir dipelintir, wajah Mao Mao berubah karena kesakitan. Dia mendongakkan kepala, berusaha mendapatkan sedikit udara. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air. Pasti dia terlihat sangat konyol. Sementara itu, Jinshi hanya menatapnya dari atas. Lalu akhirnya, udara. Begitu tekanan di lehernya mengendur, Mao Mao langsung menghirup napas panjang dengan rakus. Aroma bunga memenuhi hidungnya. Melati. Entah kenapa, selama ini dia selalu membayangkan bidadari dari kayangan akan beraroma buah persik. Bibirnya terasa panas. Dan kering. Tangan yang tadi mencekik kini menopang bagian belakang kepalanya. Sedangkan tangan yang semula menggenggam jemarinya kini melingkar di pinggangnya. Mao Mao sendiri tidak tahu berapa lama mereka tetap dalam posisi seperti itu. Yang dia tahu hanyalah, Jinshi menunduk menatapnya dengan senyum kemenangan yang sangat tipis. Seolah puas karena udara kini kembali mengalir ke seluruh tubuh Mao Mao. Dengan lembut dia mengusap air mata yang muncul akibat Mao Mao tadi kesulitan bernapas. Saat itulah, kemarahan luar biasa menyambar hati Mao Mao. Bukankah sudah pernah saya katakan? Kalau memang ingin membunuh saya, gunakan saja racun. Aku tidak akan membiarkanmu meracuni dirimu sendiri. Ujung jari Jinshi menyentuh bibir Mao Mao. Lagi pula, kau tidak mungkin benar-benar tidak sadar bahwa kau termasuk salah satu calon. Walaupun aku tahu kau sangat ingin berpura-pura tidak mengetahuinya. Namun Jinshi belum selesai.
Laki-laki tadi siapa? Kurasa kau bukan penari. Jadi dia mengawasi kami. Dia hanya membayarkan minumanku. Harganya juga tidak mahal. Mao Mao mencoba memalingkan wajah. Namun tangan Jinshi masih menopang kepalanya. Mustahil menghindar. Sementara itu, pikirannya bekerja cepat mencari jalan keluar dari situasi ini. Lalu menurutmu, apa gunanya dirimu bagiku? Lahan datang bersamamu, bukan? Itulah yang akan dilihat semua orang. Kini Mao Mao akhirnya memahami maksud Jinshi. Bahkan, mungkin sejak awal itulah yang diharapkan Lahan. Rasa kesal kembali memenuhi dirinya. Nanti, jari kaki Lahan benar-benar harus diinjak lagi. Keluarga La adalah satu-satunya klan besar yang tidak berpihak kepada faksi manapun di istana. Dalam arti tertentu, itulah yang membuat Mao Mao menjadi pilihan yang aman. Sama seperti yang pernah dikatakan Rikuson. Namun, masih ada satu masalah. Anda akan membuat orang itu menjadi musuh. Yang dimaksud tentu saja, si pria aneh berkacamata berlensa tunggal. Mao Mao bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi seandainya pria itu hadir di sini sekarang. Keributan yang dibuatnya mungkin akan jauh lebih besar daripada singa yang lepas tadi. Jinshi bergidik. Wajar saja. Namun reaksi itu hanya sesaat. Bukankah tadi kita memang berniat melanjutkan urusan ini nanti? Sekali lagi Mao Mao ditekan ke bawah. Punggungnya kini benar-benar menempel pada bangku kayu. Tangan Jinshi di rambutnya menekan semakin kuat. Sesuatu yang lebih dari sekadar napas melewati bibirnya. Kini mata hitam seperti obsidian itu berada hanya beberapa senti dari wajahnya. Tatapan liar itu lebih terang daripada bintang manapun. Namun, pada saat yang sama juga menyimpan kegelapan yang samar. Pria ini memiliki hampir segala sesuatu dalam hidupnya. Namun tetap saja, kadang dia tampak kelaparan akan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri sulit pahami. Kenapa tidak memilih orang lain saja? Pasti ada seseorang di luar sana yang bisa memberikan apa yang selama ini dicari Jinshi. Orang-orang yang menginginkannya bahkan sangat banyak. Lalu, kenapa justru harus memilih seseorang yang sama sekali tidak memiliki keinginan itu? Mao Mao ingin lari. Semua ini hanya akan membawa lebih banyak masalah. Lebih banyak ketidakpastian. Dia ingin menghindari semuanya. Namun, tatapan mata itu. Tatapan seekor anjing liar yang belum pernah dijinakkan. Tatapan itu sama sekali tidak berniat membiarkannya pergi. Seolah-olah Jinshi hendak menelannya bulat-bulat. Demi mengejar sesuatu yang bahkan sebenarnya tidak ada. Mao Mao hanya mampu membalas tatapannya dengan mata kosong. Seperti boneka. Seperti wayang. Entah kenapa, tatapan kosong itu justru membuat kegelisahan dalam diri Jinshi semakin kuat. Dia semakin menekan tubuhnya ke arah Mao Mao. Seolah ingin meremukannya. Sekarang dia mau mencekiku sampai mati? Berat badan Jinshi mungkin hampir 2 kali lipat dirinya. Mao Mao tahu para pelacur sering melayani pelanggan yang bahkan 3 kali lebih besar daripada mereka. Apa tidak sakit? Kalaupun sakit. Apa kata Pak Irin, kakak angkatnya yang merupakan pelacur kelas atas, kalau mendengar keluhan seperti itu? Jangan biarkan pelanggan merebut kendali hanya karena dia yang membayar. Mao Mao masih ingat Pak Irin pernah mengatakan itu. Lengkap dengan gerakan menggoda yang begitu memesona. Saat itu Pak Irin sedang mengajarinya berbagai teknik pelacur. Tentu saja, bertentangan dengan keinginan Mao Mao. Mao Mao tetap diam. Mungkin memang lebih baik tetap diam seperti boneka. Atau mungkin tidak. Yang jelas,
Mengingat Pak Irin berarti mengingat semua teknik yang diajarkan wanita itu. Teknik-teknik yang dipaksakan berkali-kali meskipun Mao Mao terus memprotes. Sampai hampir menangis. Sampai akhirnya Pak Irin benar-benar puas. Sampai semua gerakan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipikirkan, melainkan berubah menjadi naluri. Karena itu, tidak adil kalau semua ini dianggap kesalahan Mao Mao. Maksudnya adalah Mao Mao menelan ludah perlahan. Bibirnya sedikit terbuka. Lalu semakin terbuka. Seolah mengundangnya. Dan, tanpa berpikir lagi, dia bergerak mendekat. Ekspresi Jin Shi berubah. Campuran antara terkejut dan bahagia. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian tubuh Jin Shi bergetar pelan. Pelukannya terhadap Mao Mao mengendur. Sekali lagi harus ditegaskan, ini bukan salah Mao Mao. Semuanya terjadi di luar kendalinya. Dia hanya merespons menggunakan teknik paling sempurna yang dia pelajari dari distrik hiburan. Berapa lama seseorang harus memegang janji lama yang dibuat saat masih anak-anak, hanya untuk bermain-main? Ah Duo terkekeh pelan. Dia duduk di atas batu yang dingin di taman, selembar selimut menyelimuti bahunya, sementara di tangannya tergenggam secangkir minuman keras. Udara malam di ibu kota yang berada di tengah padang pasir benar-benar menusuk tulang. Minuman beralkohol yang kuat rasa sangat pas untuk menghangatkan tubuh. Dia baru saja menidurkan selir Lishu yang hampir demam karena ketegangan. Baru sekarang dia bisa menikmati minuman yang sebelumnya tidak sempat disentuhnya. Aku tidak menginginkan siapapun selain dirimu sebagai istriku. Jangan membuat janji yang tidak bisa kau tepati, gumam Ah Duo dalam hati. Kau tidak memiliki wewenang untuk itu. Dia tahu betul bagaimana para penasihat terdekat pria itu terus mendesaknya setelah dirinya kehilangan kemampuan untuk melahirkan anak. Dan, tangannya sendiri juga tidak sepenuhnya bersih. Dia pernah mencoba membujuk sahabatnya yang baik hati dan cantik untuk berselingkuh. Sahabatnya yang malang dipaksa menikah dengan pria pilihan keluarganya hanya demi meneruskan garis keturunan. Kenapa tidak mengabaikan saja semua itu? Pikir Ah Duo waktu itu. Bukankah lebih baik menjadi bunga yang mekar di puncak tertinggi negeri ini? Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang dibayangkannya. Sahabatnya menampar pipinya sekuat tenaga sambil menangis. Jangan menghinaku. Ah Duo mengenal wanita itu. Dia baik hati. Cantik. Cerdas. Ah Duo merasa dirinya telah menyiapkan tempat yang jauh lebih baik dan lebih layak baginya. Tetapi, yang diterimanya justru kemarahan. Ah Duo memang tidak pernah memahami hati perempuan. Mungkin karena dirinya sendiri sudah bukan perempuan lagi. Atau mungkin, sejak awal memang tidak pernah memahaminya. Apapun alasannya, dia sadar telah melukai harga diri sahabatnya dengan sangat dalam. Dia menjadi selir semata-mata karena persahabatan. Bukan karena cinta. Kemudian, dia melahirkan seorang anak. Selama ini Ah Duo selalu menganggap dirinya perempuan yang cacat. Namun ternyata, naluri keibuan tetap hidup dalam dirinya. Dia mencintai anak yang dilahirkannya dengan mempertaruhkan rahimnya itu lebih daripada apapun. Bayi itu keriput seperti anak monyet. Tangan-tangan kecilnya melambai-lambai, rapuh seolah bisa patah hanya karena disentuh. Lalu ia menangis meminta susu. Memang ada seorang ibu susu yang merawatnya. Tetapi Ah Duo bersikeras menggendong anaknya sendiri. Dia mencoba menyusuinya. Namun air susunya tidak cukup. Tubuh Ah Duo sudah bukan lagi tubuh seorang perempuan. Bayi itu akhirnya dikembalikan kepada ibu susunya. Dalam keputusasaan, Ah Duo hanya memikirkan anaknya.
Dia hanya ingin bayi kecil yang begitu rapuh itu tetap hidup. Dan akhirnya, dia mengambil sebuah keputusan. Mereka sangat mirip. Anaknya dan paman kecilnya lahir hampir bersamaan. Karena khawatir bayinya tidak mengalami pertambahan berat badan, Ah Duo memberanikan diri menemui ibu mertuanya. Kalau ditukar pun, mungkin tidak akan ada yang menyadarinya. Setengah bercanda, setengah serius. Dia ingin melihat bagaimana wanita itu menanggapinya. Semua pelayan dan ibu susu telah disuruh keluar dari ruangan. Mungkin kau benar. Kalau begitu, bisakah kau merawatnya? Sambil berkata demikian, ibu mertuanya mengangkat bayi Ah Duo. Dia membuka kain bedongnya untuk mengganti popok. Sementara itu, Ah Duo menerima adik iparnya. Dia juga membuka kain bedong bayi itu lalu mengganti popoknya dengan yang telah dibawanya. Keduanya sama-sama baru melahirkan. Dan sama-sama merasa kehilangan sebagian hati mereka. Tatapan Anshi sama sekali tidak mengandung kasih sayang ketika melihat anak kandungnya sendiri. Tak seorang pun menyadarinya. Karena wanita itu selalu tersenyum. Namun, tatapannya kepada bayi Ah Duo penuh kelembutan. Mungkin, dia mampu menyayangi anak dari putranya sendiri. Sementara anak yang lahir dari suaminya justru hanya membangkitkan kebencian. Mungkin karena itulah, dia tidak mengatakan apa-apa ketika Ah Duo kembali ke pavilionnya sambil menggendong bayi Anshi. Mereka menukar dua bayi yang sehat itu, seolah itulah hal paling wajar di dunia. Beberapa waktu kemudian, anak yang dibesarkan Ah Duo meninggal dunia. Mungkin, seandainya pertukaran itu tidak pernah terjadi, anak itu masih hidup. Ah Duo sangat berduka. Karena dia benar-benar telah mencintai anak tersebut. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa lega mengetahui bahwa anak kandungnya sendiri masih hidup. Sedangkan putra Anshi meninggal tanpa pernah dicintai ibu kandungnya sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi miliknya direbut oleh keponakannya. Dan semua itu terjadi sebelum bayi malang itu bahkan sempat menangisi nasibnya sendiri. Kematian itu mengguncang Ah Duo. Dan juga Anshi. Bocah nakal yang dulu selalu membuat para pelayan kewalahan kini sudah cukup besar untuk merasakan perubahan itu. Namun usianya masih terlalu muda. Dia tetap harus melampiaskan perasaannya dengan suatu cara. Akhirnya, seorang tabib diusir dari istana belakang. Nasib memang aneh. Putri angkat tabib itulah yang kini justru menjadi perempuan paling disukai putranya. Ada para putri dari negeri asing. Putri dari keluarga permaisuri Gyokuyo. Selir Lishu. Gadis itu. Dan Suirei. Ah Duo tidak membawa Suirei hanya karena iseng. Terlepas dari segala masalah yang dimilikinya, kalau soal garis keturunan, dia sama layaknya dengan yang lain. Meskipun, kalau identitasnya diketahui di tempat ini, keributan besar pasti akan terjadi. Ah Duo kembali terkekeh pelan. Janji masa kecil. Hanya itu. Namun pria itu tetap bersikeras menepatinya. Di sisi lain, dia juga tidak sanggup menolak permintaan si bulan kecil. Yu kecil. Dia memetik setangkai bunga dari taman luas bernama Istana Belakang, lalu memberikannya seorang adik. Apakah Yu dikirim ke Istana Belakang sebagai Kasim, merupakan hukuman karena melanggar janji? Atau justru bentuk belas kasihan? Agar dia memiliki lebih banyak kesempatan bertemu Ah Duo? Apapun alasannya, Ah Duo memanfaatkannya sebaik mungkin. Setiap kali Kasim tampan itu datang berkunjung, dia selalu menggoda habis-habisan. Itu benar-benar menyenangkan. Pada akhirnya Ah Duo memang kehilangan kedudukannya sebagai salah satu dari 4 selir besar.
Namun kini dia tinggal di sebuah villa. Mendengarkan pria itu mengeluh dari waktu ke waktu. Diam-diam dia berharap lelaki tua berjanggut yang pemarah itu sesekali mengirim orang yang lebih muda sebagai gantinya. Dia juga senang anak-anak kini tinggal bersamanya. Ya, masa muda memang indah. Dan menggoda Suirei juga sangat menyenangkan. Namun, masih ada satu janji masa kecil lagi yang tidak boleh dilupakannya. Janji yang dibuat ketika mereka belum memahami apa arti status dan kedudukan. Ya, kenapa tidak? Aku juga tidak keberatan kalau kau menjadikanku ibu negeri ini. Dan pria bodoh itu langsung menyetujuinya. Apa dulu dia benar-benar memahami arti ucapannya sendiri? Dan, apakah sekarang dia masih mengingat janji itu? Sekarang, ketika permaisuri yang mendampinginya adalah bunga agung dari wilayah barat. Yah, kita lihat saja nanti. Ah Duo memutar perlahan minuman di dalam cangkirnya. Dia memutuskan akan terus mengawasi Yu dan melihat bunga mana yang akhirnya akan dipilihnya.